Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apep Muhlis. Seperti biasa, selain saya membuat video tutorial, saya juga akan membuat video yang khusus membahas pertanyaan-pertanyaan kalian atau menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang memang nggak cukup aku jawab di kolom komentar saja. Dan di video kali ini aku akan bahas iPad Pro lagi, karena ternyata banyak dari teman-teman yang masih bingung mau beli iPad yang mana. Mungkin cerita-cerita dulu aja. Aku juga dulu sempat bingung mau beli iPad yang mana. Ya kalau diingat-ingat dulu alasan aku beli iPad Pro itu karena pengen pakai aplikasi LumaFusion, Procreate, sama Affinity Designer. Pengen aplikasi editor video yang bagus, aplikasi desain yang bagus, tapi sekali bayar. Ya semua itu ada di iPad Pro gitu. Jadi saya putuskan buat beli iPad Pro. Dan sepertinya aku juga belum lama pakai iPad Pro, ya sekitar setahun lebih lah. Jadi belum banyak yang bisa aku ceritain ke kalian, tapi semoga yang aku sampaikan sekarang ini bisa membantu kalian tentuin beli iPad Pro yang mana. Dulu aku tuh beli sekitar pertengahan 2020. Awalnya mau beli iPad Pro 2018, cuman dapat informasi katanya di tahun itu juga bakal keluar iPad Pro versi yang 2020. Tentunya dengan beberapa upgrade seperti RAM-nya lebih gede, terus chipnya juga lebih kenceng, dan kameranya juga memiliki fitur yang lebih baik dibanding yang 2018. Karena alasan itu aku gak jadi beli iPad Pro 2018, jadi nunggu iPad Pro yang 2020. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari review-review di YouTube dan di blog artikel gitu, sebenarnya iPad Pro 2018 juga sudah cukup sih untuk ngejalanin editor video seperti LumaFusion dan aplikasi desain seperti Affinity Designer dan Procreate. Tapi karena aku lihat harganya yang gak beda jauh sama speknya yang 2080 itu lebih tinggi, jadi ya aku belinya yang 2020. Dan karena aku perlunya iPad Pro dengan RAM yang 6GB, sedangkan yang iPad Pro 2018 yang memiliki RAM 6GB itu ada di yang versi 1TB memori internal. Dan itu harganya cukup mahal. Dan juga aku gak butuh memori internal yang sampai 1TB. 256GB juga sudah cukup sebenarnya. Lagian mau internal memorinya kecil atau internal memorinya gede, kalau udah penuh pasti kita perlu backup. Jadi daripada ngeluarin uang banyak untuk beli iPad versi yang 1TB, mendingan aku beli aja SSD eksternal, harganya lebih murah dan tentunya kita dapat space memori yang lebih gede juga. Dan sebenarnya sebelum aku pakai iPad Pro, aku biasanya ngedesain itu pakai pen tablet. Udah beberapa kali ganti pen tablet juga, mulai dari yang ukuran kecil, ukuran sedang, dan ukuran yang agak gede. Ya dari pengalaman pakai pen tablet, aku ngerasa kalau ngedesain itu enaknya pakai tablet yang lebar dibanding tablet yang kecil. Jadi pas beli iPad, aku mutusin buat beli yang 12,9 in. Dan setelah aku beli iPad Pro 2020 12,9 in, ada beberapa catatan yang mungkin kalian juga perlu tahu. Catatan yang pertama, walaupun iPad Pro 2020 itu memiliki kamera yang lebih baik dibanding iPad Pro 2018, tapi karena memang tujuanku beli iPad Pro itu cuma buat pakai LumaFusion sama ngedesain, ujung-ujungnya aku gak pernah pakai kamera yang di iPad, jadi agak mubazir emang. Tapi lebihnya aku dapat memori yang 6GB, karena yang 2020 itu di semua versi RAM-nya udah 6GB semua. Ya pengalaman aku ngedesain, aplikasi-aplikasi desain itu memakan banyak cukup RAM. Jadi ukuran RAM di iPad itu penting diperhatikan kalau misalkan kalian mau pakai iPad itu buat ngedesain. Dan untuk memori internal aku pilih yang 256GB. Setelah saya pakai, itu sebenarnya sudah sangat cukup buat editing beberapa video, belasan video di LumaFusion. Tapi itu juga tergantung bahan video juga sih, tergantung dari mentahan video yang kita punya, yang kita pakai. Dan
Selain itu cukup buat install beberapa game, ditambah beberapa game seperti PUBG Mobile, Mobile Legends. Ditambah lagi kita bisa buat nambahin beberapa film Netflix untuk memori yang 256 GB. Kalau kalian butuh tambahan memori, mendingan pakai memori eksternal aja, karena iPad juga sudah bisa baca memori eksternal seperti SSD. Nggak ada masalah. Kalian tinggal beli aja aksesorisnya seperti USB hub. Dan kalau misalkan kalian perlu iPad itu untuk desain, saya saranin buat beli yang 12,9 in. Itu udah mantep banget. Beda kalau misalkan 11 in, layarnya kan kekecilan. Jadi kalau ngedesain itu kadang kalau kecil kita perlu zoom in dan zoom out kanvas gitu. Kalau gede kan nggak perlu. Dan kalau dipikir-pikir yang 11 in atau yang 12,9 in itu bobotnya nggak beda jauh. Dan kalau memang tujuan kalian beli iPad itu buat editing video atau ngedesain, pasti ujung-ujungnya kalian ngerjain juga di atas meja, bukan sambil lesehan atau rebahan. Soalnya yang aku rasain itu kalau misalkan sambil rebahan atau lesehan, tangan tuh cepet pegel karena pegang iPad. Jadi enakan kalau pakai iPad itu disimpan di meja, sama kayak laptop gitu. Dan kalau misalkan sekarang kalian ada yang mau beli iPad, saya saranin beli iPad yang paling update aja, iPad yang 2021 yang chipnya udah M1. Soalnya harganya gak beda jauh dengan iPad yang versi sebelumnya, yang 2020 sama yang 2018. Tapi speknya lebih tinggi dibanding versi yang sebelumnya. Dan ditambah lagi kalau misalkan kalian beli iPad yang paling baru, kalian juga pastinya bakal dapat dukungan update software lebih lama dibanding iPad 2020 atau 2018. Satu catatan lagi, sebagus apapun itu iPad, pasti suatu saat bakal rusak. Jadi kalau misalkan kalian mau beli iPad, beli aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau ada uang lebih, mending diinvestasikan atau ditabung dulu. Jadi kalau misalkan iPad kalian rusak, kalian bisa gunakan tabungan kalian buat servis, buat perbaiki iPad kalian, ataupun untuk upgrade iPad kalian ke versi yang lebih baru. Kayaknya itu aja untuk video kali ini. Gak banyak, tapi semoga membantu kalian buat nentuin mau beli iPad yang mana. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa buat subscribe, karena bakal banyak tutorial-tutorial dan tips-tips yang akan saya buat di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.